saya pernah ditanya tuh sama orang, Mas, meditasi apa yang kamu minta? Dan wirid apa yang kamu baca? Tadi bukan tanya wirid apa yang kamu baca, kan gitu. Terus apa yang kamu minta? Nah gini saya kan bilang, Bu, wirid saya cuma Allah aja. Terus apa yang kamu minta? Enggak ada. Nah terus kalau kamu nggak minta apa Allah akan kasih? Nah posisi saya berzikir waktu meditasi itu hanya memuliakannya. Hanya memuliakannya. Apakah meminta itu nggak boleh? Boleh. Kan jelas bahwa memintalah kepadaku kan, maka aku akan berikan kepadamu. Kalau kita nggak berdoa malah kita dianggap sombong. Nah tapi ada momentum tertentu tuh. Berzikirlah kepadaku hingga kamu lupa akan dirimu. Yang kamu ingat hanya aku, maka aku akan berikan lebih daripada orang yang memintaku. Lah artinya ketika kita bermeditasi itu hanya memuliakannya, ngapain takut mati? Toh kalau toh pun saya mati di situ pun saya senang. Artinya mati saat saya memuliakannya. Mudah-mudahan husnul khotimah kan gitu. Jadi jangan pernah takut meditasi ketika asal tujuan, niat dan tekadnya hanya semata-mata karenanya dan hanya untuknya. Itu yang harus dipegang erat. Kalau hanya untuk yang lain, nah itu perlu dipertanyakan. Pengen sakti, pengen dapat nomor, dagangan lagi, proyek lancar. Jadi kalau misalnya saya pusing pun, misalnya ada masalah tuh, saya naik, berzikir, saya lempar tuh segala kegelisahan saya yang menjadi pertanyaan. Misalnya di kerjaan ada masalah apa gitu, lempar ke alam, hening lagi, terus lempar lagi, hening lagi. Nah nanti tiba-tiba tahu, oh ini harus gini gitu. Jadi ngapain pusing-pusing? Ya Allah, saya ini udah bingung di dunia ini, engkau suruh turunkan. Jadi Allah yang bantu saya gitu. Makanya kan ada istilah ini, Ia maha kuasa, maha segalanya, maha kuat. Maka ketika bersamanya saya akan menjadi lebih kuat. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Ketika bersamanya saya akan memaklumin dan menyayangi seluruh makhluknya. Kan gitu. Karena tidak mungkin seseorang itu bisa mencintainya tanpa seizinnya. Makanya kan kita pun juga ketika berdoa kan selalu, ya Allah berikanlah aku kekuatan untuk dapat mencintaimu dan dapat dicintaimu. Gitu. Nah, cuma di posisi-posisi tertentu alangkah baiknya kalau Mas cari guru gitu. Itu lebih memudahkan istilahnya. Lebih memudahkan ketika Mas ada pertanyaan-pertanyaan itu kan enak. Ketika ada kebingungan di jalan jadi bertanya. Terus yang berikutnya adalah terkait dengan sering berpikirkan masalah. Oh ya. Jadi kalau menurut saya kan gini, yang disebut karma itu adalah dosa-dosa yang menghantuin kita. Termasuk kesalahan-kesalahan kita masa lampau. Selama kita hidup di dunia polar ini, dunia kasunyatan ini, kan kita terus mengakumulasi pengalaman. Sehingga di fase-fase tua itu kebanyakan pengalaman-pengalaman masa lampau itu muncul lagi. Dia merekod lagi tuh. Nah sebetulnya itulah proses pemurnian. Jadi satu-satunya cara untuk agar kita tidak terjebak oleh penyesalan-penyesalan masa lampau atas kesalahan-kesalahan kita dahulu, yaitu memaafkan diri kita. Cuman itu satu-satunya cara. Semakin kita menolak, oh gak kayak gitu aku gitu, itu sebetulnya kita menolak. Atau misalnya gini, ya wes tak sepuroni, tapi lo wong iku koyo ngene-ngene, itu kan sebetulnya juga masih belum ikhlas, masih belum menolak. Akuin segala kesalahan kita, maka dia akan luntur dengan sendirinya. Satu-satunya penghapus karma itu adalah memaafkan atas tindakan kita. Ketika kita menerima sesuatu hal apapun di muka bumi ini, tidak ada penolakan, itulah titik kebahagiaan. Penderitaan itu ketika kita menolak yang bukan apa ada di diri kita. Jadi semakin kita menolak apapun yang ada dalam diri kita,
Sebetulnya itu pencipta penderitaan. Tapi apapun yang kita terima, penderitaan itu tidak ada artinya. Ya itu memang saya gitu aja. Kita terima aja. Kan adanya chaos atau kekacauan dalam batin itu kan gara-gara ada perdebatan itu, ketidakterimaan itu. Yang itu terus terakumulasi. Nah, sampai di ujungnya di akhir masa kita di dunia ini, memori-memori masa lampau itu akan terus dikencar. Untuk apa? Untuk mengikis hijab-hijab kita dahulu sebetulnya. Makanya orang-orang sepuh itu kadang seperti anak kecil, iling-iling ini gitu. Kan itu memori-memori masa lampau yang ingin dirilis. Lambangannya itu kalau lihat riwayat Rasulullah sendiri itu setiap hari itu beliau itu selalu mengoreksi dirinya. Jadi ada beberapa yang dikoreksi. Dalam satu hari ini secara fisik saya melakukan apa? Ditulis. Secara mental hari ini berapa kali saya gelisah, berapa kali saya takut, berapa kali saya merasakan kedamaian. Dicatat setiap malam. Dan berikutnya lah, dalam satu hari ini seberapa intenskah saya selalu mengingatnya. Dicatat. Jadi setiap malam beliau membaca catatan itu. Untuk apa? Ketika kita lebih buruk dari yang kemarin, itu kita malu. Nah kita coba catat itu setiap hari. Makanya orang soleh itu adalah orang yang setiap hari memperbaiki diri. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu soleh. Nah dengan probabilitas kehidupan sekarang, soleh aja sudah tidak cukup. Harus soleh akseleratif. Jangan nanggung kalau mau soleh. Karena zaman sendiri sudah kelihatan kan, problem permasalahan dalam sikap ekonomi, politik, sosial, kemanusiaan sendiri itu sudah betapa ricunya. Coba teman-teman cari referensi. Di mana setiap zaman, ketika zaman itu sudah mau akhir dan digantikan, itu kan ada ciri-cirinya. Bahwa manusia seperti ini, manusia seperti ini, manusia seperti ini. Di zaman Nabi Nuh, coba cari riwayatnya. Apakah nggak sama dengan zaman kita sekarang? Di zamannya Nabi Lut, coba dilihat tuh manusia seperti apa. Apa nggak sama dengan manusia sekarang? Kalau dulu Nabi Nuh itu menyembah berhala, apakah kita nggak sama sekarang menyembah berhala tanpa kita sadari? Berhala-berhala materi, berhala-berhala mental itu kita sembah sekarang tanpa kita sadarin. Lebih halus. Lah apakah kita sudah tidak mendekatin tuh? Di zaman Nabi Lut, kaum Sodom, LGBT lah kalau sekarang ya. Itu udah marak. Sekarang lihat tuh di media. Masif, sistematis, dan terstruktur. Apakah kita sudah tidak mendekati? Kita ini lebih kompleks sekarang. Makanya kalau itu tetap dibiarin, ya udahlah, ayo kita sama-sama bunuh diri bersama. Udah gitu aja. Makanya kan saya bilang itu ke teman-teman, daripada kita sibuk di dunia-dunia gaib, ngurusin jin, manggil jin ditanyain, manggil jin suruh ngambil ini, ngambil ini, ngambil ini. Yang lebih urgensi sekarang itu adalah peradaban manusia. Itu yang lebih urgent. Apakah kita selesaikan peradaban manusia di peradaban kita atau untuk anak cucu kita? Leluhur kita itu selalu berpikir ini semua titipan untuk anak cucu. Nah sedangkan kita sekarang berpikir ayo ambil sebanyak-banyaknya. Kan sudah kebalik jauh. Nah maka tidak lebih dari itu sebetulnya. Apa yang kita lakukan bersama ini adalah sama-sama memperbaiki diri. Agar apa? Agar peradaban manusia tetap terus berjalan, tetap ada, tetap eksis sebagai manusia, bukan sebagai robot. Kan itu sekarang yang terjadi. Apakah kita sudah tidak di fase-fase akhir zaman? Kita enak-enakan aja gitu. Ya makanya kan saya bilang pilihannya ya mau nggak mau. Kalau kita mau terusin manusia ini terus berada, nilai-nilai manusia tetap terus jalan, ya mau nggak mau kita harus mengakses itu lagi. Kita harus memanusiakan diri kita, hingga kita sama-sama memanusiakan orang lain.
Jadi saya berharap teman-teman itu memiliki satu nilai-nilai yang teman-teman terus berupaya memperbaiki diri, hingga teman-teman memerdekakan dirinya masing-masing, hanya bergantung kepadanya. Ya cuman itu yang bisa menyelamatkan. Kalau lihat dari runtutan cerita-cerita sejarah juga gitu, diawali dari memerdekakan diri. Nah, ketika setiap individunya sama-sama merdeka dan bergantung pada satu nilai universal, satu nilai-nilai keluhuran, koordinatnya sama, secara potensi kita bisa berbeda, tapi kita menjunjung satu nilai bersama. Makanya kan lihat, Borobudur itu dibangun dari beberapa generasi, 10 generasi. Coba bayangin, dari beberapa generasi itu menjadi satu karya yang utuh, yang visinya sama, yang orientasinya sama. Kita 5 tahun sudah ganti kebijakan, berubah lagi lah, 5 tahun ganti lagi lah, gitu terus. Kan yang artinya bahwa kita tidak punya visi bersama untuk ke depan. Lah bayangin tuh, ketika misalnya di Borobudur, orang tua gitu nutup, meninggal di situ, digantiin anaknya, tapi gambarnya itu real sama dengan apa yang dipandang oleh orang tuanya sebelumnya. Itu kan suatu nilai luhur yang luar biasa. Karena artinya bahwa visinya sama. Misalnya gini, kita sama-sama berjalan, kita mau masuk ke hutan. Lah ketika kita masuk ke hutan, kita punya visi itu yang sama. Artinya ketika satu orang ini tidak ada, yang meneruskan akan tetap sama. Gimana kita harus masuk ke dalam, meninggal lagi, terusin. Nah kan sekarang kan enggak. Nah coba kita punya pemikiran yang seperti itu, gimana kita mengembalikan lagi nih nilai-nilai luhur yang sudah ada dalam bangsa kita munculkan lagi, kita pegang. Bhinneka Tunggal Ika itu tidak mungkin orang itu tidak bertauhid. Pasti tauhid yang dipakai. Bila bangsa kita sudah sangat luhur seperti itu, jangan mau dipecah belah kita ini. Dengan perbedaan suku, agama, ras, jangan mau dipecah belah. Bangsa-bangsa lain itu satu, tapi berbagi menjadi beberapa negara. Tapi bangsa kita ribuan suku menjadi satu negara. Itu luar biasa. Itu struktur pembentukannya sangat kompleks. Lah bagaimana kita melihat esensinya? Maka saya bilang, jangan lagi kita bicara kesukuan, mana suku yang paling berjasa. Ego suku itu mulai muncul tuh akhir-akhir ini, bahwa Jawa yang paling baik, Sunda buruk, Kalimantan baik, ini buruk misalnya. Kan nggak bisa seperti itu. Bangsa ini dibangun dari beberapa suku yang luar biasa, yang sebetulnya kalau ditarik garis lurus esensinya sama. Kan maka dari itu saya berharap teman-teman, sudahlah kita lepasin hijab-hijab merasa baik, merasa paling mulia, merasa paling berjasa. Karena kalau kita bicara nilai-nilai itu harus kebersamaan, harus kolaborasi, bukan bersaing. Kita udah capek tuh bersaing. Makanya kan lihat dari gelar-gelar bangsa-bangsa kita, paku bumi, bayangin tuh gimana tuh beratnya. Mangku alam, itu ide dari mana pemikiran seperti itu? Mangku Buwono, itu kan luar biasa. Yang difikirkan itu bukan individual, tapi sudah alam, sudah seluruh umat. Kan udah jelas dari nilai-nilai itu. Lah kita masih berebut untuk apa istilahnya, mementingkan diri kita sendiri. Nggak akan damai kok mementingkan diri kita sendiri. Kalau toh nanti masuk surga sendirian pasti bingung. Serius, nggak ada temennya. Kalau mau kaya sendirian juga pasti bingung. Nah maka dari itulah saya berharap bahwa adanya pertemuan ini bukan menjadi teman-teman menjadi semakin angkuh, semakin lebih berilmu, malah kita harus semakin bodoh. Dan kita menyadari bahwa kita adalah bodoh beneran, hingga kita memahami satu nilai ritme yang dimana pola pikir out of the box itu berada dalam diri teman-teman. Nggak ada di bangsa lain itu yang ada
wes salah dicukup-cukup no, itu nggak ada, itu out of the box sekali. Dipas-pas noleh gitu. Wes lah dikuat-kuat no, kan itu gimana tuh? Di bangsa lain nggak punya itu. Kalau nggak kuat ya nggak kuat, bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak gitu. Di bangsa kita kelihatan nggak bisa, itu diisok-isok no gitu. Ya itu kan luar biasa jadinya.